Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Jumat tanggal 20 November 2020. Dan saat ini kita akan pertama-tama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami berterima kasih untuk rahmat-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami saat ini hendak sejenak duduk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau bersabda kepada kami, memberitahukan kehendak-Mu kepada kami, agar kami mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya sabda Tuhan senantiasa tercermin dalam sikap, perilaku, tindakan, dan tutur kata kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Imamat pasal 10 ayat 12 sampai 15 yang mengatakan, kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan, sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir, engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu, serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada pendapat umum yang beredar di tengah jemaat bahwa seorang pelayan Tuhan seharusnya melayani dengan sukarela, dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, seorang pelayan Tuhan yang mengurusi hal-hal yang rohani tidak perlu mendapatkan hal-hal yang bersifat jasmaniah, seperti misalnya mendapatkan uang transport atau uang makan ketika dia melayani. Jemaat pada umumnya berpendapat bahwa seorang pelayan upahnya akan besar di sorga. Apakah kita setuju dengan pendapat seperti itu? Mungkin ada di antara kita yang setuju dengan pendapat bahwa seorang pelayan hanya mengurusi hal-hal yang rohaniah, tidak perlu mendapatkan hal-hal yang jasmaniah. Tapi mungkin ada dari antara kita yang tidak setuju dengan pendapat seperti itu. Mari kita melihat kehidupan para imam di Perjanjian Lama sebagaimana dikisahkan dalam Imamat pasal 10 ayat 12 sampai 15. Dikisahkan bahwa Musa menyampaikan berita ataupun hal yang penting kepada Harun dan anak-anaknya, yaitu Eleazar dan Itamar, dalam menjalankan tugas mereka sebagai imam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Harun dan anak-anaknya adalah para imam yang melaksanakan tugas tanggung jawab di kemah pertemuan.
Mereka bertugas melaksanakan kegiatan peribadahan di kemah pertemuan. Secara khusus mereka harus mempersembahkan korban yang dipersembahkan umat kepada Tuhan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Musa mengingatkan bahwa imam mendapatkan bagian dari korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kalau kita membaca di ayat 12 sampai 13 dikatakan bahwa sisa dari korban sajian akan menjadi bagian dari para imam. Sisa korban sajian itu harus dimakan para imam di samping mezbah, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Demikian juga di ayat 14 dikatakan bahwa sisa dari korban keselamatan, dikatakan di ayat 14, dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus menjadi bagian dari para imam dan keluarganya. Para imam dan keluarganya bisa memakan sisa dari persembahan unjukan dan persembahan khusus itu di luar kemah pertemuan, asal tempat itu adalah tempat yang tahir. Dan itulah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada para imam. Melalui Imamat pasal 10 ayat 12 sampai 15 ini menjadi jelas bahwa para imam yang melayani kegiatan peribadahan yang sering dianggap hal yang bersifat rohania, ternyata juga mereka mendapat juga bagian dalam hal yang bersifat jasmania. Di sini kita menyadari bahwa Tuhan tidak hanya menuntut para imam hanya memikirkan urusan-urusan rohani. Para imam berhak untuk mendapatkan bagian yang bersifat jasmania. Dan dalam hal ini mereka mendapatkan bagian dari korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani sering kita memisahkan antara hal yang bersifat jasmani dan rohani. Kita menganggap bahwa hal-hal yang bersifat jasmani tidak pantas dimasukkan dalam hal-hal yang bersifat rohani, dan demikian juga sebaliknya. Padahal hal yang rohani dan jasmani sama pentingnya. Kita ingat ketika Yesus mengajar dan setelah itu dia melihat orang banyak yang mengikutinya itu kelelahan dan lapar, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Di sini kita menyadari bahwa Tuhan juga tahu bahwa kita memerlukan hal-hal yang jasmania. Dan Tuhan berkenan menyediakan bagi kita hal-hal, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang hendak kita refleksikan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini? Dalam pelayanan gereja, kita tidak perlu membicarakan hal-hal yang bersifat jasmania, misalnya uang. Satu hal yang terpenting adalah bagaimana caranya ketika kita membahas tentang uang dalam pelayanan gereja, kita membahas bagaimana uang itu dipakai dalam mendukung kegiatan pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Selama uang itu digunakan
untuk pelayanan demi kemuliaan Tuhan, maka kita tidak masalah membahas hal-hal yang bersifat jasmania, misalnya uang. Jadi tidak perlulah kita berpolemik dan membahas tentang uang transport bagi organis misalnya. Kita harus ingat bahwa Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan jasmani para pelayan yang melayaninya. Tuhan berkenan para pelayannya mendapat bagian dalam hal-hal yang bersifat jasmania. Satu yang terpenting yang harus disadari oleh para pelayan Tuhan yang melayani di gereja, bahwa hal-hal yang jasmania, misalnya uang transport, stipendium ataupun sejenisnya, tidak boleh, sekali lagi saya katakan, tidak boleh menjadi tujuan dalam pelayanan. Tujuan pelayanan adalah memuliakan Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan umat yang dilayaninya. Mari terus melayani Tuhan dengan penuh semangat. Biarlah Allah dimuliakan lewat pelayanan yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh bersyukur karena Tuhan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmania para pelayan Tuhan, dan Kau berkenan untuk para pelayan Tuhan mendapat bagian untuk menikmati hal-hal yang jasmania. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu. Dan biarlah kiranya kami juga senantiasa menjadikan hal-hal yang jasmania dalam pelayanan bukan sebagai tujuan, tetapi tujuan kami dalam pelayanan adalah memuliakan Tuhan. Tuhan berkati seluruh warga jemaat GPB Betania maupun juga warga jemaat lainnya yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan karya yang kami lakukan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Orang tua dan juga mereka yang saat ini sudah pensiun, para janda, duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, pimpin, tuntun, sertai, dan Kau menjadi gembala yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.